Tentunya semua dari kita sudah mengenal roket. Roket digunakan untuk kembang api, persenjataan, kunci penyelamat, kendaraan peluncur luar angkasa untuk satelit buatan, kendaraan luar angkasa, dan eksplorasi ke planet lain. Prinsip kerja roket adalah you will get what you pay for, atau secara fisikanya hukum 3 Newton, yaitu roket akan terangkat ketika suatu bahan fluida keluar dengan kecepatan hipersonik terhadap kerangka acuan roket. Bahan fluida tersebut biasanya dinamakan sebagai propelan atau bahan bakar roket. Propelan yang baik adalah propelan yang mampu memberikan energi pada roket dengan jumlah yang besar, namun ramah lingkungan juga. Roket-roket masa kini sudah menggunakan bahan bakar kimia. Propelan kimia yang digunakan adalah metilhidrazin dan unsymmetric dimethylhydrazine atau UDMH. Kelebihan dari propelan ini adalah bisa tersimpan dalam roket dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun, terdapat masalah yang cukup besar terhadap penggunaan kedua propelan ini. Yang pertama, keduanya sangat beracun dan bersifat karsinogenik. Yang kedua, hidrazin adalah senyawa yang tidak stabil sehingga kecelakaan kerja seperti ledakan roket sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kandidat baru untuk menggantikan propelan roket yang sudah ada. Kandidat propelan tersebut adalah cairan ionik hipergolik atau HELS. Beberapa contoh HELS adalah imidazolium, piridinium, disiniamid, dan senyawa yang mengandung ion borohydride. Kelebihan cairan ini adalah tekanan udaranya dapat diabaikan, toksisitas terhadap udaranya relatif rendah, dan memiliki stabilitas termal yang tinggi sehingga tidak mudah meledak ketika mulai meluncur. Tekanan udara yang dapat diabaikan mengakibatkan tekanan udara dapat mendorong roket naik ke atas lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara pada cairan yang tidak dapat diabaikan. Namun, ada kelemahan dari cairan ini, yaitu tidak stabil ketika bertemu udara atmosfer yang lembab atau air. Oleh karena itu, perlu dicari lagi kandidat spesifik dari kebanyakan HELS yang stabil ketika bertemu dengan air. Nah, kandidat spesifik tersebut ternyata adalah garam dengan anion borohydride. Contoh anion yang mengandung borohydride adalah aluminium borohydride ion, cyanohydroborat ion, dan cyanoborohydride ion. Mengapa borohydride? Yang pertama, ia memiliki waktu tunda ignisi atau IDT yang sangat singkat, yaitu sekitar 1,7 sekon. Apa itu waktu tunda ignisi? Waktu tunda ignisi adalah waktu yang dibutuhkan oleh bahan bakar untuk meledak secara spontan, terhitung dari sejak campuran bahan bakar atau udara ditempatkan pada suatu reaktor atau mesin bakar pada tekanan dan temperatur awal tertentu. Nah, jika dibandingkan dengan HELS yang lain, ia merupakan yang tercepat karena HELS yang lain waktu tunda ignisinya paling minimum itu 2 sekon. Nah, nanti akan dibahas juga. Yang kedua, viskositasnya rendah sehingga bisa mengalir keluar dengan mudah. Nah, ini merupakan gambaran ketika cairan ionik bereaksi dengan asam nitrat. Eksperimen yang dilakukan oleh sekumpulan fisikawan Cina pada tahun 2015. Gambar diambil menggunakan kamera berkecepatan tinggi, Phantom V12, dan mikroskopik long scope. Bisa terlihat pada detik ke 1,7 ignisi terjadi. Untuk sekarang, kita akan terkhusus membahas anion cyanohydroborat. Cyanohydroborat ion ini dapat disintesis dengan garam natrium cyanoborohydride. Katalis yang digunakan pada sintesis ini adalah oxolen atau THF dan silver 1 chloride. Sedangkan pelarutnya adalah dioksan. Hasil sintesis tersebut adalah natrium cyanohydroborat dan senyawa dioksan kompleks. Jika direaksikan lebih lanjut dengan kation klorida atau kation bromida dan asetonitril, akan membentuk senyawa kation cyanohydroborat. Kation-kation ini dapat ditentukan sendiri karena kation inilah yang akan mempengaruhi sifat dari anion cyanohydroborat. Anion BH3CN, BH2CN, min yang kita sebut dengan cyanohydroborat ion ini bekerja sebagai ligan stabil yang menjadi jembatan antara dua bagian yang kaya akan hidrogen, yaitu BH3 dan BH2CN. Ligan adalah molekul sederhana yang dalam senyawa kompleks bertindak sebagai donor pasangan elektron. Kedua grup cyano atau CN berperan sebagai penarik atau penangkap elektron dari ligan, sehingga menjaga kestabilan ion hidrogen yang bermuatan negatif dan kestabilan terhadap air.
Satu grup cyano saja sebenarnya sudah cukup baik untuk menangkap elektron. Namun lebih baik juga jika terdapat dua grup cyano. Semakin banyak grup cyano, semakin stabil anion tersebut. Dalam memilih kation tersebut, kita tidak boleh sembarangan memilih pasangan yang tepat bagi anion kita. Terdapat beberapa kation yang dapat direaksikan dengan anion cyanohydroborat. Yang pertama, ion tetrapenyl fosfonium atau PPH 4+. Yang kedua, ion 1-etil-3-metylimidazolium. Yang ketiga, ion 1-butil-3-metylimidazolium. Yang keempat, ion 1-alil-3-metylimidazolium. Yang kelima, ion 1-etilpiridinium. Yang keenam, ion 1-butilpiridinium. Yang ketujuh, ion 1-alil-piridinium. Yang kedelapan, ion 1-butil 1-metylpirrolidinium. Yang kesembilan, ion 1-alil-1-metylpiridinium. Jika masing-masing kation ini dipasangkan dengan anion cyanohydroborat, anion tersebut akan memiliki properti yang berbeda, yaitu titik leleh, titik didih, massa jenis pada suhu kamar, energi panas yang dihasilkan, viskositas udara, waktu tunda ignisi, dan impuls spesifik. Waktu tunda ignisi ini biasanya diukur dengan mereaksikan anion dengan white nitrate acid nitrate atau WFNA. Pada tabel tersebut terlihat perbedaan antar kation. Jadi, kation yang menjadi potensi tertinggi sebagai pasangan anion cyanohydroborat adalah ion 1-alil-piridinium. Dengan ditemukannya potensi biopropelan yang baru seperti garam dengan anion cyanohydroborat dan pasangannya yaitu kation 1-alil-piridinium, hidrazin sebelumnya yang sangat beracun dan eksplosif dapat digantikan. Namun, tentunya perubahan penggunaan propelan ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Propelan baru ini tidak 100% ramah lingkungan. Maka dari itu, peneliti akan terus mencari potensi-potensi baru dari senyawa kimia yang lain. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat presentasi dan video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.